Silakan dibuka Tauhid halaman 10. Hukum syarak. Hukum syarak ini adalah sumbernya dari agama. Kalau hukum adat sumbernya dari daerah. Kalau hukum akal sumbernya dari tauhid. Loh, jelas semuanya. Ngaji ya kayak gitu sebenarnya. Ojo ngaji kok belum ngaji nggak tahu Allah. Habis ngaji puluhan tahun juga nggak ngerti Allah. Itu ngaji apa? Orang ngaji itu merubah sikap. Nggak tahu jadi tahu. Nggak dapat hidayah mendapat hidayah. Nggak tahu sirotol mustaqim lalu ngerti sirotol mustaqim. Itu ngaji namanya. Seperti ini, walaupun saya ngaji di YouTube ya, halamannya jelas, halaman 10, kitabnya jelas tauhid, alamat saya juga jelas, bareng kerajaan dan sekitarnya, nomor WA-nya jelas. Itu ngaji kayak gitu. Akhirnya jamaah hatinya ya cerah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum syarak. Pelanggarane ana 7. Perintah, cegah, sebab, syarat, pelanggaran, rukun, manek. Pelanggarane hukum syarak 7 dibagi dadi 8. Wajib, sunnah, karom, makruh, wenang, halal, absah, batal. Ya. Hukum syarak sumbernya dari agama, jangan lupa. Orang-orang nggak tertata rapi nampaknya orang-orang ini. Itu ngajinya nggak lurus. Sepotong-sepotong. Ilmu itu nggak boleh sepotong-sepotong. Harus sempurna. Makanya kita juga seperti itu. Kalau ada orang nyembelih ayam, nyembelih sapi, itu kalau matinya belum sempurna, nggak boleh diramut dengan sembrono seperti itu. Pembelih sapi durung mati ini durung sempurna langsung diegrek-egrek, dolim itu. Seperti itu nggak boleh, santap kabeh pelajaran tauhid. Ayam juga gitu. Wong nyembelih ayam, pisaunya nggak makan, dolim itu, nggak sempurna. Sholat juga gitu, sembahyang itu, sembahyang nggak tahu yang disembah, nggak sempurna. Allah nggak senang kepada orang seperti itu. Harusnya insan kamil. Insan itu manusia, kamil itu sempurna. Mata kepala kelihatan zat, mata hati kelihatan zat. Itu insan kamil. Ada orang mengatakan ingin beli kitab insan kamil, nggak ada. Ini wong nggak ngerti. Seandainya ada, walaupun ada, tapi kalau dalangnya, gurunya nggak tahu Allah ya nggak jadi kamil. Seperti itu. Kemudian itu pelanggaran atau ruang lingkupnya hukum syarak itu perintah. Tapi perintahnya dari agama ini, Pak. Kalau ada tadi kan dari manusia. Tapi kalau ini dari agama, contohnya agama memerintahkan kalau walaupun hukumnya sunnah supaya dilaksanakan. Contohnya taraweh. Nah, dilaksanakan nggak apa-apa. Tapi kan bukan perintahnya orang taraweh itu, perintahnya agama. Secara pokok syariat perintahnya agama. Kalau hakikat perintah Allah. Jadi jangan saya jadikan ngerti nanti, biar kita itu enggak sekolah tinggi tapi hatinya yang ngerti. Karena di akhirat besok pinter itu sudah enggak berlaku. Di masyarakat yang beragama pandai itu enggak berlaku, Pak. Contoh, kalau kita ada orang kenduren,
ada tumpeng. Itu yang mendoai nggak butuh orang pinter, tapi butuh orang ngerti, butuh orang bisa maksudnya. Ya, seperti itu, nggak butuh orang pinter dunia ini sebenarnya, butuh orang ngerti. Ngapain pinter-pinteran? Ya, supaya ngerti agamanya, supaya selamat, negaranya juga selamat. Karena membentuk orang iman. Udah perintah dari siapa Pak? Perintahnya dari agama kan? Kono seperti itu, bukan perintah dari manusia, tapi perintah agama. Itu syariat maksudnya. Ya, kalau hakikat ya lain nanti. Cegah itu adalah dari agama. Seperti halnya jangan mabuk-mabukan. Channel seperti itu dimiliki oleh agama loh. Sumbernya dari agama. Pokoknya jenengan ingat, kalau adat dari daerah, hukum syara dari agama, hukum akal dari tauhid. Oh jelas. Ngaji ya mono ya mene gak jelas belas. Ya umur tuwek kayak kepethuk ngaji jelas ya. Makanya adatnya Allah itu jelas, makanya keterangannya nggak boleh nggak jelas. Nah, seperti ini Pak, kalau diajarkan Al-Quran juga seperti itu, hadis juga seperti itu. Kalau diajarkan orang yang nggak tahu Allah, ya keterangannya blaeno, digoroi tok ae jamaah. Berarti ya penipu berarti. Cegah itu adalah larangan. Jangan makan yang haram, jangan mabuk-mabukan, jangan mengadu ayam, jangan adu-adu. Apa itu Pak? Ya, larangan, bukan larangan kerikilan itu, bukan, itu lah lewatannya Pak Ipung kalau kukulaan. Barangkali. Berikutnya adalah nomor 3, sebab. Sebab itu gini. Ngapain kamu sembahyang? Sebab diperintah oleh agama loh, sebab. Ya, diperintah oleh agama. Kalau syarat bukan dari, kalau syarat apa? Hukum syarat bukan dari Allah loh, dari agama. Kalau hukum akal dari Allah. Nah, saya kasih pila-pila. Sebab. Barno, terus lagi apa, Pak? Oke. Oh, ngapain kamu melaksanakan sholat tarawih? Iya, itu perintah agama loh, umum. Perintah agama. Kemudian lagi, kenapa anak kok dikitan? Iya, perintah agama kalau melaksanakan sembahyang supaya suci. Iya, adalah perintah agama. Kemudian syarat. Syarat itu apa sih? Syarat itu perkara yang harus ada sebelum melaksanakan. Seperti halnya kalau kita sholat jangan wudu, karena wudu salah. Yang penting sholat itu harus suci. Syaratnya suci harus wudu lah, seperti itu. Makanya orang-orang juga heran, kata-kata ini di mana sih? Masih teliti, makanya orang aduh gak teliti dengan pelajarannya saya sampaikan. Ya mereka kesekak, Pak. Ya kalau ketemu orang yang biasa seperti itu, kalau ketemu orang yang politik, udah salah semuanya. Orang bertanya juga situ, banyak yang kesekak dari saya, tapi bukan jenengan. Orang yang negatif dengan tauhid, tapi tanyanya itu gembosi. Lawannya saya nanti. Enggak, ya kesekak temen. Misalnya ya ada orang pandai berdebat, lalu mendebat tauhid ini, tidak akan menang mereka. Misalnya saya sendiri ya satu, di debat orang satu track, nggak akan menang orang satu track, karena di sini sudah banyak mutakot seket, sudah tertancap, ibarat pohon itu sudah ngoyot, akar tunjang dengan akar serabut. Jangan juga gitu, saya cetak seperti itu secara syariat tapi. Makanya punya Tuhan jangan sampai tidak tahu kepada Tuhannya. Jadi ngomongnya itu supaya benar. Orang yang benar ngomongnya itu yang punya Tuhan. Yang nggak punya Tuhan ngomongnya salah semuanya. Walaupun ceramah di
layar lebar. Salah ngomongnya. Kalau saya neliti loh ya. Itu salah. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya tahu karakter mereka. Jangan sampai orang-orang YouTube kalau saya ngaji seperti ini, jangan sampai dijadikan tontonan ya. Ini bukan tontonan ini. Tuntunan. Yang nggak tahu Allah silakan gabung. Selama hidup di agama Islam cuma wudhu, kemudian sembahyang, baca Quran, wudhu, tahlilan, wudhu, kemudian sembahyang, kemudian kubroan. Mumet ya karena keputusan nih. Syarat. Jadi syaratnya orang sembahyang kalau wudhu salah. Yang benar itu suci. Syaratnya suci harus. Oh ngono. Enak ya. Serupa tapi tidak sama. Pelanggaran itu batasan. Pelanggaran. Ya ruang lingkupnya batasannya Islam itu apa sih? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, yaitu pelanggaran. Udah tahu nggih pelanggaran nggih? Hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, yaitu pelanggaran namanya. Untuk jamaah YouTube dengarkan seperti ini. Kalau enggak jelas ya ada WA masih hidup, insya Allah selamanya tidak akan saya ganti. Yaitu ngaji yang temen, yang beneran, yang sungguhan. Kenapa? Ya semuanya jelas loh. Ngaji bingung no masyarakat. Ngomongnya tauhid, buku tauhid lo gak duwe. Ngomong di YouTube nerangkan tauhid, tapi buku tauhid gak punya. Ngomong tok. Bingung masyarakat itu. Kalau ini kan jangan gak bingung. Buktinya ada ujian makrifat kan? Gak bingung. Kemudian rukun itu apa? Rukun itu perkara yang harus ada di dalam melaksanakan. Kalau syarat tadi kan sebelumnya. Kalau rukun di dalamnya, contohnya orang berkhutbah harus membaca tahmid di dalam khutbah loh, di dalam. Orang berkhutbah harus membaca Al-Quran loh, rukun. Itu sebagian. Ini rupa-rupanya kalau diteliti dari pelajaran tauhid, Pak. Penceramah itu munafik semuanya. Ngomong takwa itu enggak boleh sembrono. Ilmunya harus genap 4, nurut hikam. Nah, seperti ini. Makanya banyak orang munafik kalau dilihat dari kacamata tauhid, okay? Banyak yang konangan. Ngaji tauhid mlebu nang internet. Sing muruk Gus Umar pisan. Ya gak enak. Wong iki mantan Harley kok. Nggih. Gak enak Bapak nggih. Jane sampeyan iki terapi. Terapi ku dicak-icak, Pak. Ngaji tauhid itu ngicak-icak jenengan. Terapi cek gak lara pegel cek ilang. Nah, sampeyan lak tahu orang yang pijat urat iki lho, Pak. Dipijeti, mosok dilus-lus ngene tok. Oh terapi yo dipenuk-penuk nggih. Nek perlu ya dicaki. Ini ngaji terapi ini, bukan terapi fisik, tapi terapi rohani. Karena banyak orang kurang ajar terhadap Allah. Wong Allah hakul mubin divonis gaib. Kurang ajar mereka. Saya enggak berani kurang ajar terhadap Allah. Sembahyang juga gitu, harus berhadapan seperti ini. Jangan sampai membelakangi. Lah orang nggak tahu kalau modal seperti itu membelakangi nggak tahu karena hatinya dibuntu oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang itu kalau penduduk neraka 3 tersebut hatinya tidak tahu Allah. Telinganya tidak dengar dzikir salat daim. Terus mata kepala bisa melihat ini tapi tidak bisa melihat adamnya ini. Itu ancamannya adalah di jahanam. Ya, lumayan masih dapat jahanam. Paling dingin nih, paling jamaah sini milih jahanam paling nggih. Nggih. Nggih paling sapa ya. Milih jahanam. Kok cek wani ne ben. Nggih lumayan timbangane hawiyah. Orang-orang nggak tahu, Pak. Kalau ngaji seperti ini jurusannya kehidupan akhirat. Makanya ngaji tauhid sebenarnya
nggak boleh dibuat usil, karena ini mencari nasibnya diri pribadi di akhirat besok. Orang lain nggak boleh usil, karena ngaji seperti ngaji mandiri supaya saya ini selamat di akhirat dan saya sendiri supaya tahu kepada Tuhan saya. Seperti itu aslinya. Rukun, jadi rukun itu harus di dalamnya, nggih. Seperti anak nikahan, pengantinnya harus di situ. Masa gini, Pak? Rukun sebanyak 5 kan, umpama nikah, nggih. Mati laki-laki, perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Makanya kalau nikahan anaknya dijajarkan seperti ini, didekatkan. Makanya kadang-kadang saya marah-marah kepada mereka. Mosok ngawin no murid, ngawin no santri, laki-laki di sini, perempuannya di sana. Ono umat kayak ngono iku. Gak ada, gak boleh. Kayak masal juga seperti itu. Harus di sini, laki-laki perempuan harus dijajarkan sini, didekatkan. Gak boleh laki-laki di sini, perempuannya tertutup hijab oleh triplek dan lain-lain. Nikahan model apa itu? Santap kabeh, bejat kabeh. Polanya rusak dunia nih, Pak. Kalau dilihat dari keker tauhid, rusak semuanya. Makanya saya sebagai penerangnya, mumpung masih ada ini. Jenengan ya saya doakan semoga Pak Idris panjang umur sampai 350 tahun. Ngancene lomen. Diamini Pak Yanto coba meneng ae. Pak Sawian yo ngamini amin. Apa? Nggih panjang umur tapi gak boleh nyumet lilin. Saya mendoakan semoga umurnya 350 tahun. Iku umur 50 ya rada apa jenenge pegal gak mari-mari. Nggih. Kalau Allah umur berapa sih? Allah enggak ada umur ya. Punya Tuhan ya enggak ada umurnya gitu. Oh punya Tuhan kok ada umurnya. Nabi Isa ana umure dadekno pangeran. Enggak boleh. Pak, agama semua kena semua. Bukan agama Islam toh ini. Gerilya ini. Udah supaya banyak orang tele-tele, geleng-geleng kepala. Enggak ada orang berani sembrono, Pak. Walaupun saya seperti ini keterangannya. Karena saya orang politik. Politik debat. Nah ini politik debat. Ayo, kalau ada orang yang pandai berdebat, lawan sini. Enggak akan menang kamu. Karena otaknya kosong dengan mutakoseket. Makanya jenengan ngajikan mutakoseket supaya ngerti. Kalau ngerti itu bicara apa berani. Kalau orang pinter nggak berani. Makanya pinter itu kotor. Siapa pinter? Ya syariat itu pinter. Ini tauhid ngerti lah. Yang enak yang mana? Ya pinter, ya ngerti. Ya syariat, ya kakek. Ya ngaji yang mana yang mene umur 60 lebih ngaji syariat toh. Ya itu ngertinya Allah kapan? Berikutnya nanti kalau saya umumkan semuanya bahwa menikahkan anak laki-laki perempuan harus dekat. Dengarkan semuanya, harus dekat. Terus anak perempuan salaman kepada walinya, diajari sama penghulunya. Terus walinya salaman dengan gini. Di sini salaman dengan pengantin laki-laki. Itu nikahan namanya. Anak perempuan nggak disalamkan kepada bapak, langsung di sini ke sini. Loh, anak itu tadi nikahan dengan siapa? Oh, anak itu nggak nyambung, tangannya nggak nyambung. Nggak ngerti otak seperti itu sudah lama nggak ngerti. Sekarang saya masuk internet supaya ngerti mereka. Tegur besok kalau ada orang nikahkan seperti itu, atau batalkan saja. Besok diulangi lagi. Oke, saya kasih tahu. Makanya hidupnya nggak enak ya gara-gara seperti itu. Jadi tahu nggih, jadi ini rukun itu di sini. Mungkin nggak tahu hukum paling wong-wong. Mosok kiainya nikahkan di sini. Laki-laki. Perempuannya mana ini? Tertutup hijab itu. Nggak boleh. Ukurannya pokoknya
bisa nggak nerima mas kawin? Nah kalau di sana nggak bisa kan? Nah seperti itu. Konangan semua Anda dengan ngaji tauhid seperti ini. Rukun. Makanya kalau saya ngaji dapatnya cuma sedikit. Jangan dipaido. Ada keterangannya seperti itu. Barangkali. Ya, rukun. Terus manek. Manek itu adalah larangan. Kemudian pelanggaran adalah hukum tadi. Wajib, sunnah, karo, makruh, mubah. Hukum syarak itu dibagi jadi 8. Hukum syarat sebanyak 7 itu dibagi jadi 8. Antara lain wajib yang termasuk sembahyang rutin loh. Terus Jumatan laki-laki, puasa dalam bulan Ramadan laki-laki dan perempuan. Itu hukum apa? Wajib. Kemudian yang sunnah, yang tergolong sunnah, taraweh atau puasa Senin Kamis, Tasu'a, Asyura, nisfu Sa'ban termasuk. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian haram. Ya haram ya termasuk orang nyembelih ayam tapi ya seperti itu, tergolong enggak boleh itu. Apalagi orang nyembelih sapi, enggak boleh dirobek-robek seperti itu sebelum sapinya belum mati sudah dirobek-robek badannya. Enggak boleh. Saya yang bertanggung jawab. Haram dagingnya. Kalau orang-orang itu sembrono. Kalau berenya sapinya benar. Tapi jangan sampai dirobek-robek sebelum matinya itu sempurna. Kemudian yaitu makruh. Ya makruh itu ya sembahyang kok toleh. Sembahyang kok gak karu-karuan dah. Sembahyang dengkek enggak apa-apa, Pak. Kalau sembahyang gini ya dikit aja, enggak usah 90 derajat. Ya gini aja. Karena dalam keadaan sakit enggak apa-apa. Tapi yang dalam keadaan sehat, wong rokok kok 135 derajat. Rokok kok 45 derajat. Itu namanya makruh. Makruh itu mangkrak antara diterima dengan ditolak. Ya, makruh. Wenang itu bebas. Seperti halnya kita makan berapa kali sih? 3 kali, bebas kan? Makan 5 kali, bebas. Makan 1 kali tok, bebas. Kita puasa, bebas. Gak makan sama sekali kan puasa. Ya gak makannya ini loh, terserah kamu gak makan memang gara-gara puasa kok. Tapi kalau Ramadan ya pasti ini termasuk wenang kok. Terus halal. Ya itu halal itu ya jangan sampai enggak miliknya sendiri. Seperti ini saya kan disiapi kopi misalnya ya. Ini halal. Karena sudah tahu dia memang nyediani saya kan. Itu halal. Misalnya ada orang makan daging babi, tapi karena dia nggak tahu, itu juga halal, nggak apa-apa. Oh nggak tahu kok. Ada ayam disembelih, tapi nyembelihnya dengan mesin. Tapi kita nggak tahu, tetap halal. Nyembelih ayam dengan mesin nggak boleh, harus dengan tangan. Enggak, nggak boleh. Saya nerangkan tauhid di YouTube, yo lantang seperti ini. Udah nggak ada kendala apa-apa. Untung jenengan saya tunggoni secara syar'i. Setelah ini yang nggak ada orang seperti itu, nggak tanggung jawab. Kadang-kadang ceramah agama nggak tanggung jawab. Kalau saya kan tanggung jawab, wong ada ujian makrifat ya. Wah, ini gak temen, wong gak bisa lulus iki. Gitu. Kemudian absa itu ya setelah wudu gak kentut, gak senggolan antara kulit pria dan wanita tanpa batas. Ya, kalau seperti itu gak kentut, gak kencing dan lain-lain,
ya sah. Sah itu namanya absah. Bahasa Arab, Bapak. Kemudian batal. Ya batal kentut. Tapi gak kentut. Tapi ngambil rangkepan yang di dalam tubuh ini, tapi ternyata nyentuh kepada kemaluannya, ya batal. Lu gak kentut ya, walaupun gak kentut, tapi jari-jarinya nyenggol dengan kemaluan ya batal. Nah, ini adalah hukum syara. Untuk hukum syara selesai.